Di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan misalnya, tumpukan sampah meluber hingga menutup sebagian jalan lingkar dalam selatan. Tumpukan sampah itu tak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap. Ruri warga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rashid Maulana. Apa kabar sobat hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dampak penutupan tempat pemrosesan akhir sampah Basirih memicu sampah berserakan di berbagai lokasi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah kota Banjarmasin menetapkan status tanggap darurat sampah untuk menyikapi masalah ini. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup, KLH, menjatuhkan sanksi administratif ke unit pelaksana teknis daerah tempat pemrosesan akhir TPA Basirih Kota Banjarmasin karena tidak mengelola sampah sesuai peraturan. Tempat itu masih menggunakan metode pembuangan terbuka, open dumping. Pejabat pengawas lingkungan hidup KLH pun menyegel TPA Basirih sejak 1 Februari 2025. 2 pekan pasca penutupan TPA Basirih Jumat 14 Februari 2025, sampah terlihat menumpuk di beberapa sudut kota Banjarmasin karena tidak terangkut. Di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan misalnya, tumpukan sampah meluber hingga menutup sebagian jalan lingkar dalam selatan. Tumpukan sampah itu tak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap. Ruri warga dekat Komplek Perumahan Mahatama Banjarmasin menuturkan tumpukan sampah di jalan lingkar dalam selatan tidak pernah dibersihkan sejak TPA Basirih ditutup. Setiap hari selalu ada yang membuang sampah di sini. Jadi semakin hari semakin banyak sampahnya, ujarnya. Sebelumnya, menurut warga sekitar memang biasa membuang sampah di tepi jalan lingkar dalam selatan. Namun, sampah di situ selalu diangkut oleh petugas kebersihan. Kalau pagi biasanya sudah bersih karena sampahnya sudah dibuang ke TPA Basirih, katanya. Akhir-akhir ini, ujar Ruri, cukup banyak terpantau bukan warga sekitar ikut-ikutan membuang sampah di tepi jalan lingkar dalam selatan. Itulah yang akhirnya membuat sampah semakin menumpuk hingga meluber ke jalan raya. Kami juga tidak nyaman dengan adanya tumpukan sampah seperti sekarang ini. Selain tidak enak dilihat, baunya juga tidak sedap. Jadi sangat mengganggu warga di sini, katanya. Zaki, warga Banjarmasin lainnya juga risih melihat tumpukan sampah di jalan lingkar dalam selatan. Namun, menurut dia, warga mungkin terpaksa membuang sampah di situ karena tidak tahu lagi kemana harus membuang sampah. Harusnya sampah yang menumpuk di sini memang dibuang ke TPA. Kalau hanya sebagian saja yang bisa diangkut dan dibuang ke TPA, pasti tidak akan pernah bersih, katanya. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina sudah menetapkan status tanggap darurat sampah di Banjarmasin menyusul penutupan TPA Basirih. Status itu berlangsung terhitung sejak 1 Februari hingga 31 Juli 2025. Bersamaan penetapan status tanggap darurat sampah, Ibnu Sina mengeluarkan surat edaran tentang gerakan gaya hidup sadar sampah. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah. Saya minta di setiap kelurahan harus ada tempat pemilahan sampah. Kalau ada lahan milik Pemkot, kita manfaatkan lahan itu untuk pemilahan sampah sehingga bisa mengurangi timbunan sampah di Banjarmasin, kata Ibnu. Menurut Ibnu, pasca penyegelan TPA Basirih, sampah menumpuk di mana-mana. Tempat-tempat penampungan sementara, TPS, semakin terbebani. Sampah mulai tidak terkendali penanganannya, dan masyarakat juga mulai mengeluh. Ada beberapa upaya yang kami lakukan, salah satunya minta kebijaksanaan dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik. Mudah-mudahan ini bisa segera disampaikan, termasuk juga kepada Bapak Gubernur Kalsel Muhyiddin untuk bersama-sama mencarikan solusi, katanya. Sejak TPA Basirih ditutup, Pemkot Banjarmasin membuang sebagian sampah ke TPA Sampah Regional Banjarbakula di Kota Banjarbaru. Untuk pembuangan ke TPA Sampah Regional Banjarbakula, kuota Banjarmasin hanya 105 ton per hari. Sementara volume sampah di Banjarmasin mencapai 600 ton per hari. Hitung-hitungan kami masih ada sekitar 400 ton sampah per hari yang belum tertangani. Dan itu terus terakumulasi sehingga perlu penanganan yang serius, kata Ibnu Sina. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik sebelumnya menyebutkan pihaknya akan menindak 306 TPA di Indonesia yang masih menerapkan sistem open dumping pembuangan terbuka dalam pengelolaan sampah.
pemerintah telah melarang sistem open dumping sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.